Shalom. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Joy, joy, joy. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi ya. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Joy, joy, joy. Yeay. Sudah siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini? Kita mau ambil sikap yang baik, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau ambil sikap yang manis, kita mau bersungguh-sungguh dan kita mau menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cintai Yesus Selamanya. Sukacita, oh sukacita, dalamnya
ambil sikap yang manis lagi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita pujikan Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anak-anak yang turut akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus yang manis, jadikanlah kami anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik.
senang bisa bertemu kembali. Dan hari ini Tante mau cerita tentang anak laki-laki yang pulang. Nah, Tante mau membawa satu benda yang mungkin kalian tahu, yaitu apa ini? Karet, ya, karet gelang. Nah, adik-adik, Tante mau menceritakan tentang kasih yang sejati dengan karet ini. Nah, kalian tahu karet? Apabila karet ini ditarik, dimolorkan, kemudian dilepas, dia kembali lagi karetnya. Nah, karet ini ibarat kasih sejati. Apa itu kasih sejati? Kasih sejati adalah kasih Allah yang mengasihi kita walaupun kita menyakiti hati Allah, walaupun kita tidak taat kepada Allah, Allah tetap mengasihi kita. Nah, kasih sejati, kasih Allah seperti karet ini. Ketika kita menyakiti hati Allah, seperti karetnya, kasihnya dimolorkan, ya, ditarik sampai molor. Tetapi kasih itu bisa kembali lagi. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang abadi, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Walaupun ada orang-orang yang menyakiti dia, kasih Allah tetaplah kasih. Allah tetap mengasihi kita. Nah, berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia itu gambaran seperti karet juga, ya. Wah, tetapi ini perbedaannya. Kalau kasih manusia itu karetnya itu kalau ditarik begini putus, karet bisa putus juga. Nah, ini kalau kasih manusia bisa putus. Ketika orang menyakiti hatinya, lama-lama ditarik, lama-lama putus juga, dan dia tidak bisa mengasihi lagi. Tapi berbeda dengan kasih Allah, kasih Bapa adalah kasih yang selalu abadi dan selalu mengasihi kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana kasih Bapa kepada kita semua. Mari kita mendengarkan, ya. Hari ini kita belajar dari cerita Alkitab yang ada di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab bisa membaca kembali cerita ini di dalam Alkitab, ya. Pada suatu hari, Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak tentang kasih Tuhan. Dia mengajarkan dalam bentuk cerita perumpamaan. Seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Bapaknya itu sudah menjanjikan bahwa dia akan membagi harta miliknya kepada kedua anaknya. Nah, pada suatu waktu, anak yang bungsu bosan dengan pekerjaannya di ladang. Kemudian dia ingin pergi jauh dan merantau dan berbuat sesuka hatinya. Karena itulah dia kemudian menemui bapaknya dan mengatakan, "Bapak, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku. Aku ingin pergi jauh dari rumah. Aku ingin menggunakan uangku. Berikan sekarang." Nah, mungkin bapaknya juga kecewa dan sedih, ya. Kok anaknya seperti itu? Tapi sang bapak tetap saja memberikannya. Setelah menerima harta warisan dari bapaknya, si anak bungsu pergi jauh dan mulai hidup bersenang-senang. Dia membeli pakaian yang indah, makan makanan yang enak, pesta setiap hari dengan teman-temannya yang banyak. Namun, lama-kelamaan uangnya habis dan teman-temannya semua meninggalkan dia. Ditambah lagi, datanglah bencana kelaparan, adik-adik. Apa yang dimaksud dengan bencana kelaparan? Bencana kelaparan itu terjadi biasanya karena musim panas yang lama sekali, sehingga akhirnya semua tanaman mati. Susah untuk mendapatkan air. Karena itu makanan menjadi semakin sulit. Karena itulah si anak bungsu ini
menjadi kelaparan juga. Dia menjadi miskin sekali dan kelaparan. Dia tidak punya uang sama sekali. Dan ketika dia datang kepada teman-temannya tidak ada yang mau menolong dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan kepada seorang peternak babi. Saat itu dia disuruh menjaga babi-babi yang ada di ladang. Pada waktu dia bekerja menjaga babi-babinya, perutnya mulai keroncongan, dia mulai kelaparan. Dan ketika dia sangat kelaparan, dia lihat babi-babi yang makan, kok kelihatannya enak ya. Dan dia mulai minta kepada majikannya dan temannya, boleh nggak saya minta makanan babi itu untuk saya makan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberi makanan babi itu kepadanya. Dia mulai sadar adik-adik bahwa ternyata dia hidup susah ketika dia jauh dari rumah bapaknya. Dia mulai mengingat kembali bahwa di rumah bapaknya makanan berlimpah-limpah. Sementara dia di sini sedang kelaparan. Di rumah bapaknya, para pegawai, pembantu-pembantu atau budak-budaknya, mereka makan dengan kenyang. Sementara dia yang anak bapaknya di sini kelaparan. Bahkan makan makanan babi saja, dia tidak boleh, dia tidak dapat memakannya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia merencanakan akan mengatakan kepada bapaknya kalau dia akan melamar jadi pegawai bapaknya atau pembantu bapaknya saja. Karena dia merasa berdosa dan tidak layak menjadi anak dari bapaknya. Saat dia pulang dan ketika dia sudah mendekati rumah, dia mulai merasa takut dan dia tidak berani jalan cepat-cepat. Namun bapaknya yang mulai melihat dari jauh, kok melihat nampak ada anaknya yang jalan pelan-pelan mau ke rumah. Wah, bapaknya segera lari adik-adik. Dia berlari dan menghampiri anaknya. Dia peluk anaknya. Tapi kemudian anaknya langsung bersujud dan dia mengatakan, "Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku tidak layak menjadi anaknya Bapak. Aku akan jadi pembantunya Bapak saja. Aku jadi budaknya saja. Dan aku akan bekerja untuk Bapak." Tapi bapaknya langsung panggil pegawai-pegawainya. "Ayo sini, berikan baju yang bagus. Pakaikan cincin untuk anakku. Potong lembu yang paling gemuk, paling tambun. Dan yang terbaik, kita akan pesta. Karena anakku yang telah kuanggap mati sekarang kembali. Yang hilang sekarang pulang." Dan pada waktu pesta berlangsung, anak dari bapak ini yang sulung datang dari ladang. Dia mendengar suara pesta di rumah dan dia bertanya kepada pegawainya, "Itu pesta apain ya? Pesta ngapain itu?" Dan pegawainya cerita, "Adikmu yang sudah hilang, yang sudah pergi, sekarang kembali. Karena itulah bapakmu mengadakan pesta yang besar." Nah, kakaknya atau anak sulung ini, si sulung menjadi marah. Dan dia datang kepada bapaknya. Bapaknya datang kepada dia dan menghampiri dia. Dia tidak mau masuk. Dan dia marah, dia katakan kepada bapaknya, "Kenapa Bapak mau menerima dia kembali? Bukankah dia sudah menghabiskan uang Bapak? Bukankah dia sudah memboroskan dengan berpesta dan melakukan hal yang tidak baik? Kenapa Bapak mau menerima dia kembali?"
dan mengadakan pesta buat dia. Lalu bapaknya menjelaskan kepada si sulung. Dia mengatakan kepada si sulung bahwa seharusnya mereka berpesta dan bergembira karena adik yang telah hilang ini atau anak yang hilang telah kembali pulang. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan bagaimana kasih Allah yang tidak pernah putus-putusnya mengasihi kita. Sekalipun kita sangat menyakiti hati Tuhan seperti anak bungsu yang hilang, yang meninggalkan rumah. Tapi Bapa kita di surga selalu mengasihi kita dan selalu mau menerima kita kembali apabila kita datang kepada Tuhan. Karena itu, apabila adik-adik saat ini telah hilang jauh dan sudah melakukan hal yang tidak baik, menyakiti hati Tuhan, tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada perintah Tuhan, adik-adik bisa datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni adik-adik dan mengasihi adik-adik. Karena itu, kita akan belajar juga mengasihi orang lain seperti Bapa juga mengasihi kita. Kita harus suka mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat hafalan ya. Nah, ini hafalannya sangat mudah. Pasti adik-adik suka menghafalnya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Tante ulang ya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Oke, pasti bisa. Sekarang kita akan berdoa ya, agar firman Tuhan bekerja di dalam hati kita dan kita benar-benar memahami kasih Allah dan juga bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah baik dengan kami, bahkan Engkau juga suka mengampuni kami yang selalu menyakiti hati Tuhan. Sekarang Tuhan, tolong kami menghargai kasih Tuhan dan juga kami selalu ingin untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah kita bersama-sama. Semuanya ambil sikap yang baik, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami dan pujian-Mu selalu ada dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang sudah melayani, berkatilah guru-guru kami, dan berkatilah kami yang sudah ikut beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.